Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Semoga selalu sehat ya. Perkenalkan, saya adalah Suci Dahlia Narpila MPD. Saya merupakan dosen pendidikan matematika di UIN Sumatera Utara. Untuk lebih dekat, teman-teman boleh panggil saya Ibu Suci ya. Nah, hari ini kita akan belajar matematika. Sudah siap belum belajar matematika hari ini? Oke, sebelum belajar, alangkah lebih baik kita berdoa dulu dan menyiapkan perlengkapan belajarnya ya. Nah, kira-kira kita belajar apa ya hari ini? Nah, kira-kira hari ini kita akan belajar tentang himpunan. Nah, setidaknya ada beberapa hal yang akan kita pelajari pada video kali ini. Yang pertama itu adalah pengertian himpunan. Yang kedua itu notasi, yang ketiga itu adalah cara menyatakan himpunan, yang keempat itu adalah jenis-jenis dari himpunan. Oke, kita masuk ke yang pertama, yaitu pengertian himpunan. Nah, dari segi bahasa, himpunan itu kita dapat artikan sebagai sekumpulan objek yang memiliki karakteristik tertentu. Nah, misalkan nih, A adalah 1, 2, 3, 4. Nih, apakah kita bisa sebut A itu sebagai suatu himpunan? Nah, menurut kalian bisa nggak? Apakah A itu termasuk himpunan? Ternyata ya. Jadi ternyata A itu adalah suatu himpunan. Nah, sekarang kita perhatikan B. B itu adalah 1, 5, 100. Ada A, gajah, Swiss. Apakah B itu kita sebut dengan himpunan? Nah, ternyata tidak. Kenapa? Nah, ayo ada yang tahu? Ya, karena ada perbedaan karakteristik. Nah, kita lihat kalau di yang A, dia kan bercerita tentang himpunan bilangan aja. Kita boleh beri nama lah itu himpunan bilangan bulat yang kurang dari 5, himpunan 4 bilangan asli yang pertama, dan segala macam. Nah, sementara yang B, kita bingung mau memberikan karakteristik apa. Di situ ada angka, di situ ada huruf, di situ ada nama binatang, dan ada juga nama negara. Nah, karena tidak jelasnya karakteristiknya dimiliki oleh si B, maka si B ini bukan termasuk himpunan. Oke, sampai di sini paham ya apa itu himpunan? Oke, kita lanjut ke pembahasan yang berikutnya, yaitu notasi himpunan. Nah, himpunan itu digambarkan dengan menggunakan huruf kapital atau huruf besar. Nah, serta dia menggunakan kurung kurawal. Nah, tentu kalian sudah tahu ya apa itu kurung kurawal. Di matematika itu penggunaan kurung itu sangat berpengaruh ya. Jadi sangat perlu perhatian khusus. Ini pakai kurung apa, ini pakai kurung apa. Nah, kita ambil contoh yang pertama. A, 2, 4, 6, 8, 10. Apakah A itu merupakan himpunan? Kalau ada pernyataan yang seperti ini, apakah kita sudah bisa menebak atau kita sudah bisa memastikan belum kalau si A itu adalah himpunan? Ternyata jawabannya adalah ya. A itu adalah sebuah himpunan. Kenapa? Karena A itu menggunakan huruf kapital nih. Yang kedua, ternyata A itu menggunakan kurung kurawal. Nah, itu merupakan ciri-ciri dari himpunan sendiri. Nah, lalu saya kasih contoh yang B. Yang B itu ada 1,5. Nah, saya tanyakan lagi, apakah B itu himpunan atau bukan? Nah, kita lihat ternyata jawabannya tidak. B itu bukan merupakan himpunan. Kenapa? Karena yang pertama, dia itu menggunakan kurung biasa ya Kak. Sementara di himpunan itu syaratnya harus menggunakan kurung kurawal. Sementara si B menggunakan kurung biasa. Nah, bisa jadi kan si B ini bukan himpunan melainkan pasangan koordinat titik X, Y. Bukankah pasangan koordinat titik X, Y itu digambarkan seperti ini kan ya? Nah, berarti A itu adalah himpunan, sedangkan B itu bukan merupakan. Nah, kita masuk ke pembahasan yang berikutnya, yaitu cara menyatakan himpunan.
bagaimana sih cara kita menyatakan himpunan? Yang pertama itu pakai tabulasi atau bahasa kerennya tuh the roster method ya. Nah, bagaimana sih cara tabulasi itu? Yaitu dia mendaftarkan anggota himpunan satu demi satu. Nah, jadi dia itu menyebutkan anggotanya satu demi satu dan penulisannya dipisahkan dengan tanda koma. Nah, misalnya ada sebuah himpunan A. A itu adalah himpunan bilangan asli yang kurang dari 7. Maka kita boleh bisa tulis A sama dengan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Nah, kita lihat dia dibatasi oleh koma dan jangan lupa menggunakan kurung kurawal. Kemudian yang B. B itu adalah himpunan huruf vokal pada alfabet. Nah, maka kita boleh tuliskan B itu dengan A, I, U, E, O. Nah, sampai di sini paham ya? Jadi kalau dia cara tabulasi ini dia itu menyebutkan semua anggota dari himpunan itu satu per satu. Oke, kita masuk ke cara yang kedua, yaitu notasi pembentukan himpunan atau the rule method. Nah, anggota himpunan itu diganti dengan variabel, kemudian diikuti garis, kemudian sifat dari himpunan tersebut. Nah, bingung nih ya gimana sih penjelasan Ibu Suci nih? Nah, ini saya kasih contoh begini. Misalnya, A itu adalah 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, seperti contoh yang sebelumnya ya. Maka ini kan terlalu ini ya, pakai tabulasi tadi kan. Nah, sekarang gimana caranya supaya kita itu menjadikan dia itu seperti notasi pembentuk himpunan. Nah, kita bisa buat caranya seperti ini. Nah, gimana sih cara bacanya ini Bu Suci? A adalah X di mana. Jadi garis itu biasanya dibaca tuh di mana. Di mana X adalah bilangan asli yang kurang dari 7. Nah, itu salah satu contohnya ya. Kemudian yang B, tadi A, I, U, E, O ya. Nah, kita boleh sebut B itu adalah X, di mana X adalah huruf vokal pada alfabet. Nah, biasanya notasi pembentukan himpunan ini digunakan ketika dengan cara tabulasi itu terlalu banyak anggota himpunan yang harus kita sebutkan. Nah, itu dia. Misalnya kita mau menyebutkan anggotanya 100, kan terlalu banyak tuh kalau kita tabulasikan ya. Makanya kita menggunakan notasi pembentukan himpunan. Nah, cara yang ketiga itu adalah dengan menyebutkan syarat keanggotaan. Nah, di sini dia menggunakan kata-kata yang jelas tentang karakteristik anggota. Nah, misalnya itu A adalah 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Maka kita sebut adalah A itu himpunan bilangan asli yang kurang dari 7. Atau A itu adalah 7 bilangan asli pertama. Itu cuman penyebutannya saja. Nah ya, kalau misalnya seperti B tadi ya, A, I, U, E, O, maka kita boleh sebut B itu dengan himpunan huruf vokal. Misalnya seperti itu. Sampai di sini paham cara menyatakan himpunan ya? Kan ternyata gampang. Oke, sekarang kita masuk ke pembahasan kita yang berikutnya, yaitu jenis-jenis himpunan. Nah, pertama kita bahas dulu nih ya, apa itu keanggotaan dari himpunan. Nah, keanggotaan himpunan itu disimbolkan dengan seperti E. Ingat saja elemen ya. Terus simbolnya seperti huruf E cantik gitu ya. Nah, kalau dia bukan anggota, dia menggunakan simbol E yang dicoret. Oke ya. Ini hanya simbol saja. Nah, misalnya begini. A itu isinya ada 5, 10, 15, 20, 25. Apakah 10 itu anggota A? Ya, maka ditulislah 10 EA gitu ya. Nah, sementara 22 bukan anggota A, maka kita tulis seperti ini. Nah, ada beberapa jenis himpunan. Yang pertama itu adalah himpunan kosong. Nah, himpunan kosong itu himpunan yang tidak memiliki anggota. Biasanya dia dinotasikan dengan simbol 0 yang dicoret atau kurung kerawal yang tidak ada isinya gitu. Nah, misalnya A itu adalah manusia yang tingginya lebih dari 4 meter. Ada nggak ya manusia sekarang ya, kita nggak cerita soal zaman dahulu apa nabi-nabi atau makhluk purba terus kita nggak cerita manusia sekarang ada nggak yang lebih dari 4 meter, kan tidak ada. Berarti himpunan A ini himpunan kosong. Atau misalnya ada nggak bilangan kelipatan 2 yang ganjil gitu misalnya, kan tidak ada ya. Bilangan kelipatan 2 itu kan selalu genap. Ada nggak bilangan kelipatan 2 yang ganjil? Makanya itu kita sebut dengan himpunan kosong. Kemudian ada yang kita sebut dengan himpunan semesta atau universal.
yaitu himpunan yang memuat seluruh objek yang sedang dibicarakan. Biasanya dinotasikan dengan S besar atau kadang S-nya agak melengkung-melengkung ya di beberapa buku, atau disimbolkan dengan U. Ingat saja S itu untuk semesta dan U itu untuk universal. Contohnya itu, misalkan A, 2, 3, 5, 7. Maka kita boleh bilang, kalau kita bicara 2, 3, 5, dan 7, maka kita boleh bilang nih, oh itu kita akan berbicara tentang bilangan prima gitu misalnya. Atau kita juga boleh bilang, oh itu kita bicara tentang bilangan asli ya. Terserah kita kan, kita boleh memilih semesta pembicaraan kita masing-masing. Oke, kita masuk yang berikutnya, ada namanya himpunan hingga. Ya, hingga itu atau disebut dengan finite set, ya, atau himpunan yang berhingga anggotanya dapat dihitung. Nah, misalnya begini, A adalah X di mana X bilangan asli yang kurang dari 10. Nah, itu kan jelas ya, artinya batasnya ada tuh, yang pokoknya 10 aja gitu kan, bilangan yang kurang dari 10. Nah, ada himpunan tak hingga atau infinite set, yaitu himpunan yang anggotanya itu tidak dapat dihitung. Misalnya yang lebih dari 10, kan kita bingung ya, ya kan, yang lebih dari 10 itu berapa sih? Ada mungkin 11, 12, 13, dan segala macam. Kemudian ada yang kita sebut dengan himpunan komplemen. Nah, apa itu komplemen? Jika S adalah himpunan semesta dan A itu suatu himpunan bagian dari S, maka unsur yang bukan anggota A disebut komplemen dari A. Artinya dia anggota S tapi bukan anggota A. Nah, disimpulkan dengan A pangkat C, dibaca dengan A komplemen. Misalnya begini, S itu adalah X adalah di mana X adalah bilangan asli, sementara A itu adalah 1 sampai 10. Berarti kan yang selain dari A itu adalah A komplemen. Nah, berarti kan siapa? 11, 12, dan seterusnya. Simbol titik 3 ini berarti menjelaskan dia bahwa seterusnya. Ternyata kita masih bahas tentang jenis-jenis himpunan. Masih semangat ya? Nah, ada yang disebut dengan himpunan yang sama. Ya, itu memiliki anggota yang sama persis. Walaupun urutannya anggotanya berbeda. Biasa disimbolkan dengan tanda sama dengan. Nah, misalnya begini. A itu 1, 2, dan 3. Sementara B itu 3, 1, 2. Kan anggotanya sama-sama 1, 2, dan 3 ya. Hanya saja urutannya berbeda. Nah, walaupun urutannya berbeda, maka kita boleh sebut A itu sama dengan B. Nah, ada yang disebut dengan himpunan ekivalen. Apa itu? Banyak anggotanya sama ya. Jadi di sini lebih ke banyak anggota, bukan ke anggota, bukan ke isinya apa gitu. Disimbolkan dengan tanda yang seperti itu ya. Misalnya A 1 2 3 dan B A B C. Nah, kan sama-sama 3 ya, NA. NA itu berarti banyaknya anggota si A. Banyaknya anggota A berarti 3, NB banyaknya anggota B berarti 3. Maka A itu ekivalen dengan B. Dan ada yang disebut dengan himpunan bagian. Suatu himpunan A dinyatakan himpunan bagian B jika setiap anggota A merupakan anggota B. Artinya seluruh A ada dalam B. Artinya B itu mengandung si A. Nah, itu dia. Simbolkan dengan A seperti tanda itu ya, dibaca dengan A subset atau A himpunan bagian dari. Nah, ini kita bahas soal mengenai jenis-jenis himpunan bagian yang tadi ya. Contohnya A adalah himpunan bilangan prima yang kurang dari 10. Berarti kan A itu adalah 2, 3, 5, 7 kan? Sementara B itu adalah bilangan bulat yang kurang dari 10. Berarti kan 1, 2, 3, 4, 5, sampai 10. Kita lihat, ternyata si A itu semuanya ada di dalam si B. Ya kan? Maka A itu subset B. A itu himpunan bagian dari B. Nah, ternyata ada banyak himpunan bagian dari suatu himpunan. Nah, jadi ternyata himpunan itu bisa kita bagi-bagi menjadi beberapa himpunan bagian. Nah, banyaknya itu dapat ditentukan oleh rumus ini. 2 pangkat NA. NA itu banyaknya anggota si A. Artinya apa? Himpunan bagian dari himpunan A ya, itu adalah 2 pangkat NA. 2 pangkat banyaknya anggota dari si A. Gitu ya. Bingung nih, kita ke contoh aja. Misalnya A sama dengan 1,2. Ya, 1,2 artinya kan banyaknya anggota si A itu kan 2. Maka himpunan bagiannya itu adalah, kan himpunan bagiannya kan adalah himpunan kosong, ada himpunan 1, ada himpunan 2 aja, kemudian ada 1,2. Nah, berarti kan ada 4 tuh, kan sesuai dengan rumus ya. Tadi kalau kita masukin 2 pangkat 2, NA-nya kan 2, itu sama dengan 4. Cocok ya? Makanya kita bisa mencari pakai rumus 2 pangkat NA.
Oke, sampai di sini paham semua ya tentang penjelasan kita tentang jenis-jenis himpunan. Semoga apa-apa yang saya sampaikan bisa bermanfaat dan menambah pengetahuan teman-teman semua ya. Tetap nonton video saya untuk video-video berikutnya dan terima kasih telah menonton video saya sampai habis. Saya doakan semoga selalu sehat, selamat, semangat, dan terus bermanfaat. Sempurnakan hari bersama matematika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.